safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Dan diawali pada pagi hari pukul 7.00, saya bangun pagi guys. Saya bangun jam 7 karena saya sedang tidak sholat subuh ya guys, jadi aman. Setelah bangun, jangan lupa untuk minum air di pagi hari ya guys, karena minum air apalagi di pagi hari itu sangat penting guys. Kalian sudah minum belum? Kalau belum, jangan lupa minum ya. Setelah itu saya membersihkan tempat tidur saya agar rapih dan nyaman guys. Setelah itu saya membersihkan tempat rias saya yang berantakan sekali. Bisa dilihat kan berantakan? Setelah itu jangan lupa menyapu kamar dan mematikan kipas dan lampu yang sudah tidak terpakai di kamar ya guys, agar menghemat listrik guys. Jangan lupa kita juga membersihkan ruang tamu agar bersih juga guys. Kita nyapu-nyapu agar lantai bebas dari kotoran, debu atau sampah yang berserakan. Setelah itu jangan lupa di depannya juga ya guys, kita sapu, kita buang sampah pada tempatnya agar sampah pun tidak berserak-serakan. Setelah itu saya hidupin kipas angin karena saya haus, capek habis bersih-bersih. Jangan lupa lagi ya guys, pokoknya minum air putih agar sehat dan kuat. Setelah minum, jangan lupa untuk mematikan kipas yang tadi dinyalakan ya guys, karena kan sudah tidak terpakai lagi. Setelah itu, kita cuci piring ya guys. Jangan membuang air ya guys. Kalau kita lagi menyabun, itu airnya jangan biarkan untuk mengalir. Kita patiin dulu guys yang benar agar hemat air ya guys. Seperti ini contohnya. Kita harus tetap menyuci piring atau gelas walaupun sedikit ya guys, agar tidak menumpuk. Kita cuci yang bersih, memakai air mengalir. Jangan lupa kita menghemat air, gunakan air dengan seperlunya. Jangan membuang-buang air ya guys. Jangan lupa kita bersihin tempatnya. Dek, Ada apa kak? tolong belikan abang gula putih dan gula merah. Kan warungnya dekat. Ya. Udah bisa naik motor. Kamu bawa aja sepeda itu untuk mengurangi polusi di pagi hari. Oh iya. Dan jangan lupa bawa kantong plastik sendiri. Oh iya kak, mana uang? Nih uangnya. Jangan dikorupsi ya kembaliannya. Iya kak. Dan ini setelah sampai di warung, saya memesan apa yang saya beli kepada penjual ya guys. Ada gula, cabai, gula putih, gula merah, pokoknya banyak deh. Jangan lupa membawa kantong sendiri ya guys, agar kita mengurangi sampah plastik guys, membantu mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik itu susah untuk diurai loh, jadi kita sebisa mungkin mengurangi ya. Nih kita masukin, walaupun masih harus ada yang memakai plastik, tapi setidaknya kita sudah membantu mengurangi ya guys, walaupun sedikit. Waalaikumsalam. Kak, ini belanjaannya tadi ditawarin kantong plastik, tapi aku nggak mau karena aku sudah membawa ini. Pintar.
Terima kasih ya. I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Setelah itu saya menanam tanaman guys, karena ini hobi saya di hari libur loh guys, untuk menambah oksigen di lingkungan sekitar, apalagi di area rumah, karena penting ya guys oksigen yang segar itu. Tapi semenjak kemarau tanaman saya semuanya rusak guys, karena harus menghemat air, jadi nyiramnya dikit-dikit deh. Tapi semenjak musim hujan, saya mulai menanam lagi, memperbaiki semua tanaman saya yang sudah rusak. Tanahnya kering, layu, tidak segar. Kita bersihkan potnya. Tadi sudah diberi pupuk, beri tanah yang segar, bunganya disiram. Kita tempatkan di tempat temannya ya guys, teman-temannya. Nah, kita bersihkan ini, jangan lupa karena ini sangat kotor. Kita harus menjaga lingkungan kita, apalagi lingkungan sekitar ya guys, lingkungan rumah kita. Kita sapu-sapu, kita bersihkan kotorannya agar enak dilihat guys. Tuh, kita siram-siram pakai air sedikit. Kita bersihkan. Dan sisa air ini jangan lupa kita manfaatkan untuk menyiram bunga ya guys, sebagian. Nah, ini dia penampakan bunga saya yang sudah layu karena kemarau. Tanahnya kering, potnya kotor, layu semua, tidak subur, sedih deh. Tapi alhamdulillah musim hujan akan membuat saya lebih semangat untuk menanam bunga atau pohon kembali guys, agar udara di sekitar tetap segar. Setelah itu saya membeli jus buah. Jangan lupa membawa tumbler sendiri ya guys. Lagi-lagi untuk mengurangi sampah atau botol plastik ya guys, karena tidak semua botol plastik itu didaur ulang. Jadi apa salahnya kita ke kafe atau ke warung makan itu membawa tumbler sendiri? Lebih menyenangkan, lebih estetik bukan? Tuh, kita menunggu pesanan kita dengan menggunakan minum dari tumbler sendiri dari rumah. Setelah itu saya mandi, dan jangan lupa menghemat air ya guys di saat mandinya. I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Di berbagai daerah di Indonesia, kearifan lokal dalam menanam padi dan mencangkul di sawah telah menjadi bagian integral dari tradisi pertanian. Para petani mengandalkan pengetahuan turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kearifan lokal yang unik. Pertama-tama, proses menanam padi dimulai dengan pemilihan bibit yang sesuai dengan kondisi tanah dan musim tanam. Para petani lokal memahami karakteristik tanaman padi yang tumbuh baik di wilayah mereka dan menyesuaikan pemilihan varietas dengan kondisi alam setempat. Mereka juga memperhatikan faktor iklim dan musim hujan, menentukan waktu tanam yang optimal. Sawah merupakan tempat utama bagi pertumbuhan padi, dan dalam proses mencangkul, petani lokal memiliki teknik khusus yang mereka warisi dari leluhur mereka. Gerakan mencangkul yang teratur dan efisien menjadi kunci untuk membentuk lahan sawah yang subur. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang struktur tanah, memungkinkan mereka menyesuaikan teknik mencangkul untuk memaksimalkan hasil panen. Kearifan lokal juga tercermin dalam penggunaan pupuk organik tradisional yang dihasilkan dari bahan-bahan alami seperti kompos dan kotoran ternak.
Ini tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga menciptakan lingkungan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, sistem irigasi tradisional sering digunakan untuk mengelola air sawah. Petani lokal tahu kapan harus memulai penanaman padi dan memastikan bahwa sawah mendapatkan pasokan air yang cukup. Mereka memahami dinamika air tanah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Aspek kearifan lokal ini juga mencangkup pemahaman tentang pola tanam tumpang sari atau bertani secara bergantian dengan tanaman lain untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan lahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kearifan lokal dalam menanam padi dan mencangkuli sawah bukan hanya tentang teknik pertanian, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang alam, iklim, dan keberlanjutan. Warisan budaya ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pertanian tradisional di banyak komunitas agraris di Indonesia. Selanjutnya, pabrik pembuatan tungku yang ada di daerah rumah saya, yaitu di daerah 23 Metro Utara. Pembuatan tungku merupakan bagian penting dari kearifan lokal yang mengakar dalam budaya masyarakat. Proses ini tidak hanya menciptakan alat vital untuk memasak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan kearifan lokal. Proses tradisional. Yang pertama, pemilihan bahan. Yang kedua, pembuatan adonan tanah liat. Yang ketiga, pemodelan tungku. Yang keempat, proses pengeringan. Nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, warisan budaya. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Tantangan dan inovasi. Yang pertama, penguatan pasar lokal. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, integrasi teknologi. Pabrik pembuatan tungku bukan hanya tempat produksi, tetapi juga penjaga kearifan lokal melalui pelestarian nilai-nilai tradisional dan adaptasi inovatif. Komunitas dapat memastikan keberlanjutan praktik ini dalam menghadapi perubahan zamannya.